install, integrate, kita lihat. Oke, review at least. Do you know its meaning? Ya, ini lihat ya. Mungkin kelompok 1 bisa memberi sedikit presentasi mengapa memilih kata ini. Silakan salah satu dari kelompok 1 ke-12 kata ini. Hello, Lutfi, maybe? Halo, halo, apakah suara saya terputus-putus? Halo? Tes, tes. Enggak, Mem, terdengar jelas. Oke, siapa yang di kelompok 1? Coba ya, kita lihat mereka memilih 12 kata ini gitu ya. Coba dijelaskan ya. Mengapa pilihannya pada ke-12 kata ini? Oke. You have the access to the database. I work at Delivery Startup Silicon Valley. Wow, impian kalian semua ya. Oke, good. The cost of computer hardware has fallen in the last 10 years. Good. The computer comes with a wireless mouse and keyboard. What does it mean here? Mouse and wireless keyboard, is it? Do you mean? Group 1? The computer comes with a wireless mouse and wireless keyboard. Maksudnya begitu ya? Is it? Group 1? Hello. Halo? Ini anggotanya siapa aja ya tadi ya? Kautsar, Lutfi, Aurelia. Halo. Gimanakah ini? Kalau tidak direspon, saya gimana ya? Melanjutkan ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Halo. Saya bukan radio juga ya, yang hanya untuk didengarkan. Oke. Gimana? We will stop aja kalau gitu. Oke, kita ke kelompok lainnya. That's good idea ya. Oke, kelompok 2 siap nggak? Ya, saya lihat ini kelompok 1 nih nggak ada grupnya. Kelompok 2. Oke, Ibnu Afif. Okay, a little bit different. Okay. Yes. Data database rupanya the favorite words ya. Oke. Silakan. Ada salah satu di anggota kelompok 2? Selalu jalan mungkin ya. Oke. Okay, developer, it is from the word from which word?
Dari kata apakah developer ini? Kelompok 2 juga tidak hadir. Lagi nyari Halo? orangnya, Bu. Bentar. Oke. Develop itu dari kata apa ya namanya, bagian pemrogram kan? Bukan. Pemrogram. It is the meaning ya, develop. You choose the word developer. Okay. From which word actually? What is the root word of a developer? Sehingga kan sudah bisa menebak, oh kalau ya kata ini ditambah ini sudah pasti adalah gitu. So for the example, what is the data in database like this one? Yeah, data it is one word, but database it is two words that become one word and become one meaning, kan begitu? Ya, jadi kita belajar kan kita still focus in the vocabulary. Ya, data it is a plural or singular? Karena kita belajar bahasa Inggris ya, so you should look at data aja. Sebenarnya ada ya, data itu singular or plural. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Halo? Data kayaknya plural, ma'am. Okay, what is the singularnya? Apa kira-kira? Bismillah. Datum, ma'am. Ada yang tahu? Okay, you're right. The singular of data it is datum. Ya, it is ya. Udah siapa tadi? Datum Rosan. Ya, kita lihat, kita tulis ya datum. Ya. Okay, yeah, like this one, yeah. But in English, you can see it that sometime because it is ini kan mengapa data it is follow with what is. If the plural harusnya pakai apa? R. Pakai R kan gitu ya. Tetapi there is a word, there is a rules that if it is considered as a one unit, ya, you can use is. Itu uniknya bahasa Inggris, ya. Okay, if we can see it from the database. Database itu from data and base. You can see it. What the meaning of base? Ya. Nah, jadi ada di dalam bahasa Inggris itu memang ya there is pembentukan the word formation, it can be from two words and become one word and it is become one meaning. Ya. Contohnya apa? Tape recorder. Okay, tape and recorder menjadi satu kan? Nah, itu ya, jadi Anda perhatikan. Misalnya juga yang untuk apa? Yang untuk yang di kaca mobil untuk menghapus itu kan ya dari kata wind and wiper ya, kalau nggak salah wipe ya, wind and wiper digabung tapi maknanya satu. This one, they like data and base kan, from data and base it become one word. It is database. Okay, if developer, it is from the word
Development. Okay, develop. Yeah, it is added by the suffix er. So the meaning is referred to Who is develop something? The Ah, person who develops something. the person. Yes, that's right. Yeah, like teach, teacher, develop, developer. Apalagi law, lawyer ya. Apalagi ya. So by what is it? By the composition of the word, you can guess the meaning. Oh, tadi ada tambahnya, ada develop, kata menjadi develop, teach, teacher. Ya, mungkin kita tidak menyadari bahwa itu jadi dari teacher, driver, kan begitu ya. Nah, okay. The other maybe it is for the person, you can see it plus or, actor, ya kan? Okay. Ya, pelaku, doer, itu ditambah tadi ya, and so on. Okay. Like the developer is same with the customer. It is what is the customer ya. Jadi custom jadi customer. Okay, install it is the root word. Ya, tidak ditambah in dan install ya sepertinya ya. Decline. What is the meaning of decline? Ya. Decline, the word with use D refer the negative meaning. Ya, apalagi contoh selain decline. Decline lawannya incline, ya. Contohnya, apalagi pakai D, bukan develop ya. Ya, beda lagi, hati-hati ya. Ada kata, ada makna ya, beberapa Anda lihat bahwa kita mempunyai di dalam bahasa ini dengan kata depannya itu sudah mengasosiasikan sesuatu yang bersifat maknanya bersifat umum, general meaning, that it is, you can see it all that use D, ya, meaning something, refer something negative. Ya. Apa contoh lain? Kalau default itu gimana default? Ada kata default atau kata asli itu ya? Biasanya kan ada ya default. Nah, apalagi? Coba dicari. Saya kasih contoh lagi, decrease. Ya, lawannya increase. Jadi tapi juga sekali lagi jangan terjebak karena develop bukan berarti develop gitu ya. Nah, tergantung ya. Biasanya yang punya lawan katanya tadi decline, incline, decrease, increase. Apalagi demotivate ya kan, motivate ya, dia demotivate us misalnya ya. Kemudian bisa juga dengan ya, encourage, discourage itu contoh ya. Okay. Then create, it is the root word, artinya akar kata asli ya. Analyze also, specific ini can be from, what is it? Ada yang tahu akar katanya? Di fit, hati-hati bukan. Apakah fit? Ada nggak in fit? Ya. Okay. Specific? Ada specify, ya, specify menjadi sifat spesifik ya. Special, the specialized tuh ya menjadi dari kata special ya, bisa jadi juga bukan agak berhubung bersaudara tapi tidak ya, jadi satu ya. Kompetitif kata
Compete, ma'am. Compete, yeah. It's become, what is the family word of competitive? Keluarga kata dari selain compete, competitive. Competitive. Yes, that's right. Jadi itu ya, jadi satu kata itu kita bisa menolak this one dan ya yang sebagainya ya. Okay. Besides this one, you can see it that in English vocabulary or English word, it is there are some Greek word or Latin word that that become it is sorry, the English word it is can taken from Latin or Greek word. For the example, it is philos, philo itu lover philosophy, misalnya philosophy. Nah, Sophie it is mean the knowledge, if I'm not mistaken, so philosopher it is from the Greek, the philos, Annual it is also from the Latin, from annus, baca nggak hati-hati bisa kita bisa salah sangka dengan bahasa kita ya. Annual itu dari kata annus. Nah, seperti itu ternyata juga mereka ngambil seperti kita class menjadi kelas kelas menjadi gelas kan gitu Mobile itu akar kata, jadi dia tidak dari yang namanya. A structured set of data held in computer, especially one that is accessible in various way. Okay, please group 2, ini group 2 ya. Coba jelaskan di ini. Ingat kemarin kita ada kalimat simple sentence and complex sentence and compound sentence, Okay, what do you think? Ini maknanya especially one that is accessible in ininya ini berarti kalimat apa temannya? Is it okay? A structure of data held in computer. Bisa nggak kalau data itu held in a computer? Lampau lagi ini Especially one that is accessible in various way. Hati-hati ini Coba ada yang bisa komentar di yang nomor 1 ini. Penggunaan kata data. Datanya is okay, but the sentence-nya. The structure set yang terstruktur of data yang serangkaian data terstruktur gitu Help-nya saya agak menanyakan. Especially one that why it is use a past tense. A database covering 9 million workers. Is it sentences or clauses? App developer is a profession in a chart of developing mobile application. Biasanya an app gitu juga atau app boleh kalau ini nomor 3 udah Mr. Prabowo, the name of person please use a capital. Prabowo-nya was a regular customer at Jaya Mart. Nah, jadi udah mantan sudah sekarang tidak lagi regular customer. Mana nih customer-nya? Nggak diingat itunya When we want to listen music, we have to install Spotify. Spotify it is the application. Apakah Spotify itu application?
Yes, yes. Oke, maaf saya soalnya ini ya orang jadul, nggak kurang gaul dikit ya memang, kurang gaul banyak sih mungkin ya. Oke, ya we have ketika kita menggunakan kalimat when she want to listen music, maybe komanya jangan lupa. Ya, kecuali kalau di akhir ya, kalau di depan mesti harus ada koma. Ya tadi yang nomor 1 ini ya, coba diperhatikan. Let's create a more friendly earth. For all being gimana nih? More friendly earth for all beings. A more friendly earth. Maksudnya bumi yang lebih bersahabat gitu kah? For all beings, itu semua makhluk hidup gitu ya. Let's create a more friendly earth. Yang agak janggal kalau menurut saya ya. More friendly earth-nya ini yang agak bumi yang ya earth selama ini friendly aja ya, ini ya agak janggal aja, agak sedikit awkward menurut saya. Let's create a more friendly earth for all beings, ya. But good idea. And the security impact of change to analyze the security impact of changing prior to implementation. Okay, yeah, okay. Is it the single sentence? What kind of sentences? Positif, negatif, apa ini berarti? Ya, kalimat sambil ini ya, sambil mengingat ya, ingin ingat ya kalau. Kalimat kan ada apa? Simple secara umum ya. Nanti ada saya tulis di sini ya. Remember there is a simple and then compound then complex. Ya, kalau dari jenis jumlah clause-nya. Nah, apa itu lagi? What is the difference with clause and sentence? Ada yang bisa menjawab. Ini dasar ya. Nanti kalau Anda juga mungkin menulis skripsi atau ingin melamar luar negeri ya, walaupun sekarang ada Grammarly whatever, tapi tetap perlu ya ini ya. What is the difference between Izin jawab mungkin. Silakan. Tapi pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, it's okay. Yang setahu saya kalau clause itu dia cuman subjek predikat doang, mem, nggak ada objek atau lengkapnya. Nah kalau sentence itu berupa lengkap kayak subjek predikat objek dan lengkapnya, mem. Kurang lebih yang saya tahu sih seperti itu. Oke. Belum tepat betul, tapi it's okay ya, belum tepat betul. Ada yang menambahkan? Nanti saya jelaskan di sini ya. Kemudian saya lihat ya di chat box di ruang bincang. Satu lagi, nanti kan ada jenis-jenis kalimat lain ya, simple, compound, kompleks dari. Nah, ada yang positif, negatif, ada yang imperatif. Masih ingat? Nah, ketika analyze itu ya, diperintahkan. Nah, jadi banyak seperti itu. Ada yang ingin menambah jawab clause and sentence? Masih belum. Thank you ya tadi Aska. Thank you Aska. Ini belum. Oke, jadi jenis kalimat apa ini tadi? Sudah saya bantu jawab ya. Imperatif. Ini juga let us gitu. Mari itu ya. Imperatif juga ya. Some instruction are specific to a certain register. Okay, good. They are chosen on the basis of the experience and expertise in various specialized field. Okay, mungkin ya ambil dari yang lain is okay. Once again, suppressive wage, not. Nah, lagi ini ya. Nah, ini nomor kompetitif masih belum. Ya, kompetitif masih belum. Tadi ya, tadi database juga belum. Nah, sama nomor 1 agak, ya secara grammarnya is okay, tetapi secara maknanya
masih kurang ya, dan juga create tadi. Kira grammar is okay, but ya, create a more friendly earth. Is it? Maybe acceptable. Ya. Nah, ya, mobile. You must modify the mobile template to optimize the mobile website. Yes. Ya. Oke, yang kompetitif ya, itu yang sangat yang belum ya, belum, masih salah kompetitif, kemudian database ya. Kita lihat satu kelompok lagi ya sebelum saya nanti I would like to explain tadi. Just remember what is review, what you have learn, I'm sure, that about simple, compound, ya, complex, what it is clause, ya, what is a sentence. Ya. Ada yang ingin membantu Aska tadi? Kalau sudah ada yang bisa menjawab, is okay gitu ya. Ada tidak? Saya acak ya grup yang lain ya. Ya, kita lihat. Ini dari kelompok berapa ini? Gak disebutkan ya, nggak ada grupnya ini ya. Oke, ini ada Fakrasi, Fajafar, Iqmal, Niani. Oke. Resource, service, administrator, security. Oke, involve, technical, wireless, uncom, ya, ya, kemudian apalagi ya, recycle gitu ya, diulang semua. Nah, apakah resort seperti itu? Ya, we should check also. Ya, karena sepertinya ada source itu sumber daya, biasanya human resource. Oke. Service, ini root word. Administrator, what is the root word of administrator? Tadi sudah ya. Apa kira-kira? Apa? Dari kata apa administrator itu? Siapa ini? Admin, masa admin doang? Yo. Admin kebiasaan. Admin staff ya, admin ya. Sebenarnya dari kata administrate kan gitu ya. Menjadi ornya kan orang administrator. Jangan lupa security dari kata apa? Security dari kata apa? Sekarang kan lagi ya secure ya. Sekarang lagi ngetrend ya. Insecure. Saya insecure sedikit ya, jangan ya, ya Anda masih muda ya. Ya, bolehlah ke kata insecure sekali-sekali ya. Tapi ya saya kira tidak perlu terlalu ini ya. Ya, menjadi ditambahi IT menjadi security ya, security menjadi noun ya. Oke, misalnya apa lagi? Ya, active menjadi activity ya. Oke, apalagi yang pakai IT ya, banyak ya kata-kata ya. Nah, ini menarik ini yang involve ya. Jadi why involve here adjective? Dari kata apa ini? Jangan why dulu deh. Dari kata apa involve here? Involve from, dari kata apa involve ini? Ada ide involved ya, kalau mau ya, kalau bahasa Arab kan juga pakai D gitu kalau ngaji ya. Involved ya gitu misalnya. Ya, itu dari kata apa? Ada yang tahu? Oke, saya lihat. Kurang E, rasi involve
ya, pakai E ya, harus betul juga. Ya, thank you. Itu noun. Anda lihat, kenapa dia menjadi adjective ditambah ed itu, padahal ed juga bisa juga it is refer for what kind of tenses? Kan usually, generally, if there is ed, people think it is referred to what tense? What kind of tense? Oke, sorry. Ya, sinyalnya begitu kalau di kampus ya. Karena kantor saya itu yang Anda tahu yang di M, di bawah dekat musola. Anda tahu gedung Hatta, sebelah kirinya gedung Hatta itu kan Pasca Lama. Nah, itulah tempat saya sekarang ini. Sebelah musola persis, jadi kayak di gua ya. Bilang Oke. Anda lihat ya. Ingat, tadi involve balik ya. Saya Oke, nah sebentar ya, saya harus manggil yang Mbak Nisa dulu ya. Tadi kita sambil ngobrol ya, perhatikan, involve. Kenapa ya? Anda lihat sebentar, sambil saya panggil ya. Tadi, the word info, it is kan info dari kata involve. Involve ini apa? Jenis kata apa? Ya, involve dari kata involve. Involve ini jenis kata apa? Dari kata oke, good, Ananda, ya, bisa nih ya. Oke, biasanya kalau ada i itu pada tenses apa? Nah, coba. Oke, tapi mengapa itu tadi masuk ke kelompok adjektif? Lagi ini. Tolong di share screen, Mbak. Multiple share screen. Oke. Ya, saya ulang lagi. Kenapa ini ada di data yang apa namanya
adjective here. Ya, oke. Padahal involve past ed bisa menjadi past tense. So ini sesuatu di bahasa Inggris ya. You can see there is something that is a rule that make you or somewhat can make become an adjective by adding ed. Ya begitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu nggak usah perlu heran ya. Seperti kata apalagi yang seperti ini contohnya. Bored, saya bosan. Tired, ya. Nah, itu contohnya. Jadi pada kata kerja kan ya, kalau ditambahin ya. Jadi kita harus melihat konteksnya kemarin ya, bored menjadi bored ya. Kemudian ya, misalnya begitu ya, number tergantung konteksnya, pokoknya semua ya bisa begitu ya. Oke, expected itu bisa juga ya. Thank you yang sudah menjawabnya. Sama juga berarti dengan kata ing, interest kan verb, tambah ing menjadi interesting, menarik. Boring juga bisa itu ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam bahasa jadi kita mesti aware juga when you use ing or ed, apakah dia kalau in the context of adjective ya mesti harus lihat dulu ya hati-hati penggunaannya. If in the context of a verb juga kita lihat dulu penggunaannya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Saya nanti definitionnya lihat ya. Oke. Hardwood trees to eventually grow back. To eventually grow back, so they are technically renewable resources. Okay, to eventually-nya ya, grow back-nya ini yang agak mengganjal ya, karena to grow, nah, yang belum ada dalam main verb-nya. The capable service provider was helpful. Okay, Anda lihat. Biasanya kata benda itu kan sebelumnya kalau dalam bahasa Inggris ya didahului dengan adjektif untuk menjelaskan, to modify. Ya, tetapi kadang-kadang dua kata benda bersanding ya sama-sama sebagai noun ya karena dia tadi ini service provider ya. Jadi memang maknanya sendiri-sendiri. Tidak menjadi satu ya, ada service provider ya yang what is it the adjektifnya capable. Jadi bisa jadi bersanding sama dua-duanya noun is okay. Tetap fungsinya sebagai partisipan atau sebagai subjek yang Anda tahu. During the regime of this able administration, ini ya belum tuntas nih kan ada kata during ini. During this regime of disabled administrator, New South Wales was transformed from a penal statement to a colony. Be careful. Ini kata during yang mengganggu, ya. Okay. Jackson Fencing is a market leader. Jackson Fencing is market leader in gate and barrier automation, utilizing the latest technology to certify domestic and commercial security application like this. Okay, aman. Heavy fall of snow in June are not uncommon and only for a short time toward, okay, ada kata memilih uncommon ya. Negatif menjadi positif ya. And only for a short time toward the end of July are the nights totally exempt from light frost. Okay. The content of the flags can then be introduced into larger flags and finally into an apparatus suitable for making apparatus suitable for making enough yeast for technical purposes. Technical purposes yes, tapi sekaligus ya lihat kalimatnya. Tapi apparatus suitable-nya ini agak
ganjal, ya. Hayton in experiment described in 1870 also revived the same suggestion for wireless telegraphy, ya. Kalau Anda melihat ini, ya, kalau tidak hati-hati, kalau you not see the meaning, ya, karena ini ada two verb, ya. Berarti Hayton in experiment describe in also revive, berarti dua, ya. Nah, ini yang disebut apa, ya, bisa menjadi sebut verb. Dia selain describe, di describe in also revive karena ada kata also, ya. Okay, it was hard to believe sweet little Sarah would be involved. Nah, hati-hati nih. Tadi kan adjektif, ya. Ya. Apakah ini menjadi adjektif di sini? Nah, apakah itu bukan dari kata kejar? Ya. Okay. Tapi pasif, ya. Okay. Nah, ini menarik memang kata involving. Ya, fatigue, ya, pakai ed lagi. Overhand, apa ini? Deidre was unable to summon the physical strength to move or to willpower to order him away. Ini apa nih, panjang banget ini. Were unable, fatigue, overwhelmed, Deidre, it is a kind of a medicine to summon the physical strength to move or the willpower to order him away. Is it? To ordernya is okay, ya. This just keseluruhan kalimatnya. To bridges, one of them a suspension bridge, communicate with Saint Autun on the opposite bank of the Seine, and steamboats apply regularly to road. Ya, kita lihat biasanya communicate. So far, you know, it is about what is it? It is a process of using our verbal. Ya, tapi bisa jadi memang communicate it is have any meaning. Ya, tuh jadi. Kita lihat nanti Anda bisa lihat di dictionary, ya, seperti itu. The system was designed to analyze, okay, trying in the comments that suggest problem area and check if action has been taken. Good, ya. Desperate to maintain her position as her people's protector and outline to stride hedging closer, ya. Outlife, ya. She washed her face and changed clothing to prepare for her return journey. Ya, ada beberapa yang sudah oke, yang ada beberapa yang belum. Oke, saya sebelum saya ingin sharing tadi sebentar mengenai yang what is the different clause and sentences. Wait a minute, izinkan saya mencari. Sebentar. Oke. Mungkin ada yang hanya mengingatkan kembali, ya. Oke. Nah, saya besarkan dulu ini. Which one? Oke. Sudah terlihat, ya? Saya cari yang memang kelas, ya. Oke. This one. Yang di bawah. Ya. Type of clauses and sentences. Kita lihat. Jadi dengan penjelasan
hopefully that you know you can differentiate between clause and sentences. Yeah. Okay. There are three kinds, as I told you: simple sentence, compound sentences, and complex sentences. Kenapa tidak? Nggak terlalu jelas ya? Kenapa ini hilang ya? Complex sentence-nya. Oh. Sorry to say it ya. Kenapa nggak bisa? Ntar coba saya lihat ya. Wait a minute, I don't know why it is. Ntar ya, saya tukar yang lebih jelas lagi. Okay. Yes. Okay. Ya, kita lihat. Ya. Semoga ini bisa menjawab nanti langsung ya. What is clause? Ya, simple sentence. A simple sentence is one which contains a single or main clause only. Yeah. Clauses that can stand alone like this are called independent clauses. Here are some examples of simple sentences. Jadi apa artinya? Ya, nanti dipikirkan. Anda lihat ya, simple sentence itu ya. Jadi untuk Anda tahu bahwa clause itu adalah pembentuk sentence. Sentence adalah pembentuk paragraf. Paragraf adalah akan membangun suatu teks. Ya. Saya kembali ke depan dulu ya sedikit ya. Ini tentang grammar ya. Mudah-mudahan Anda paham. Yang paling, nah ini ya, nah ini Anda lihat ya. Ya, di dalam kami belajar seperti ini, Anda tahu bahwa clause itu sebenarnya adalah one of the important grammatical structure. It is the basic unit of meaning. Jadi meaning yang paling basic itu sebenarnya ada di clause. Ya, nah kita lihat ini tadi yang saya katakan. Clause membentuk sentence, sentence paragraph, and then text. Jadi supaya Anda tahu apa bedanya clause and sentence. Kita lihat ya, ini contoh ada teks ya. Sally is a mining engineer. She works at an iron ore mine in Western Australia. She takes rock samples from various sites and tests them in a laboratory. The job is challenging, but Sally enjoys working in the great outdoors. You can see it from the text here. Yeah, there is including one paragraph. The text consisting of 4 sentences. Yang membedakan sentence kadang ada ya dengan sentence itu biasanya terdiri dari diakhiri dengan full stop. Yeah. Okay, you can see it. Sentence 1 it is consists also one clause. Sentence 2 consisting of one clause also. Sentence 3 and 4 consists of 2 clauses. Ya, nah, udah paham ya? Agak mudah-mudahan paham apa yang disebut clause, apa yang disebut sentence. Tanpa definisi, nggak usah sedih. Clause itu adalah Anda lihat. Ya. Oke, kita lihat. Nah, clause itu apa Anda lihat? Clause itu adalah kumpulan kelompok-kelompok
Ya. Kelompok-kelompok apa? Kelompok kata, kelompok kata, kelompok kata. Oke, ya. Yang nanti masing-masing punya fungsinya. Tadi contohnya ada clause Sally is a mining engineering. You can see it dibagi menjadi 3 grup. Sally is a mining engineering. Kelompok pertama hanya terdiri dari 1 kata, that is Sally. Fungsinya Anda tahu kan? Pasti sebagai ya participant or subject ya. Actionnya apa ini is? Ya, kelompok kedua. Kelompok ketiga ada lagi kumpulan kata juga, a mining engineering, a mining engineering. Ya. Contoh yang lain di clause ya. Nah, apa itu clause nanti bedanya dengan sentence tadi? She takes rock sample from various sites. Clause itu juga selama ada verb here, pasti kita bisa menyebutkan sebagai clause, ya. Okay, she takes rock sample from various sites. You can see it. We can divide this clause into 4 groups. She take rock sample and from various sites. Ya, ini unit-unit membentuk satu unit besar kosa. Ya, kelompok pertama terdiri 1 kata, kelompok kedua terdiri dari 1 kata, kelompok ketiga terdiri dari 2 kata, dan kelompok terakhir consists of 3 words. Oke, ya, oke. Sedikit mungkin Anda lihat tadi kelompok-kelompok itu apa aja sih? Ada kelompok yang naming who or what. Ada kelompok yang naming the action, ada kelompok yang biasanya susunannya ya ini, naming who or what again, ada kelompok yang naming where or when, ada juga yang terakhir naming how. Ini kelompok-kelompoknya ya. You can see it if naming who or what biasanya terdiri dari noun, ya, nomina, noun and bisa jadi determiner ditambah juga adjective. Ya, kalau naming of action Anda lihat pasti kelompok kata kerja. Kalau where and when jelas ya, yang menunjukkan tempat dan waktu yang bentuknya adalah prepositional phrase atau hanya 1 kata adverb saja. Oke. Ya, ini saya lompati aja, type of group-nya kan seperti ini tadi, ada verb group, noun group. Contohnya ya, gitu. Kemudian ada adverbial, ada conjunction. Nah, saya kembali yang ke ini tadi. Ya. Sentence. A simple sentence is again one which contain a single main clause only. Clause that can stand alone like this are called independent clauses. So, jadi independent clause itu sama dengan simple sentence? Yes. Ya, ya independent clause. Ya, kenapa? Karena dia bisa berdiri sendiri, punya makna sendiri. Satu hanya terdiri dari 1 itu tadi kata kerja. Ya, contohnya the bus fire destroy 30 hektar of farmland. Decorate. Nah, ini ada kalimat positifnya. Ya, atau kalimat what is it? Kalau gambarnya positif aja. Ada positif bisa negatif kan? Ada kalimat perintah. Decorate the cake with strawberries. Point you the answer. Positif ya. Bukannya satu lagi interrogatif. Jangan lupa. Ya, ada kalimat interrogatif. Nah, sekarang we count sentences. A compound sentence consists of 2 or more independent clauses. Nah, ya, bisa terdiri dari 1, 2 atau lebih independent clause. What does it mean independent clause? If you use the independent clause, it means every clause have their own meaning. Meaning udah utuh. Each clause is capable of stating ini.
tadi ya, on its own and each provide equally important information. Informasinya utuh tadi. The clauses in a compound sentence are often linked or joined together by conjunction. Contohnya, ya, ada kan but yang menunjukkan sesuatu yang berlawanan, or it is something pilihan, additional information, ya. Emily play nih kata kerjanya ya with her dogs, but Christopher watch a few. Tidak ada kata but, masing-masing punya makna. Nanti Anda bisa bandingnya dengan kompleks. Ini namanya juga satu clause, ini juga satu clause. Jadi satu kalimat ini terdiri itu clauses. Clausesnya yang apa? Karena maknanya ya bisa stand alone tadi, on his own disebut independent clause. Do your homework, ini contoh kalimat interrogatif ya. Do your homework or bukan tanda ya. Ini perintah ya. Do your homework or tidy your room. Mau beli? Oke, ya, sorry ya. Ini soal interrupt ya. Nah, Anda lihat ya, perintahnya do your homework or pilihan tidy, imperatif ya. The five are ranked, the shopper fled, and the police arrived. Ada 3 susunan. Ini dipisah, masih punya makna. The shopper fled juga punya makna. Ya, the police arrived juga punya makna. Ya, tanpa ada kata and. Is it? Semoga ingat kembali ya. Ya, compound ini kumpulan klosa yang punya makna sendiri. Ya, karena dia berjajar dalam satu, artinya satu rangkaian, karena ada satu what is it ya. Mengapa dia compound? Karena memang satu kalimat itu, dan tadi lihat ya, satu kalimat itu ingin memberikan satu informasi, 2 informasi sekaligus. 2 atau 3 informasi sekaligus dalam satu peristiwa, mungkin kita bisa katakan seperti itu. Ya, tadi kan contohnya yang pertama ya, kita diberi informasi yang kontras. Emily mengerjakan apa, kemudian Christopher mengerjakan apa. Ya, sama juga yang or. Ya, kita diberi informasi suatu pilihan. Ya, mengerjakan ini atau ini. Yang ketiga, kita diberi 3 informasi. Ya, penjelasan dalam satu event itu karena mungkin satu ada kebakaran ya, the fire alarm rang, kemudian the shopper fled, kemudian polisi datang. Ya, ini variasi kalimatnya. Nah, sekarang complex sentence. Remember, in complex, perhatikan ya, the main independent clause combined with one or more dependent clause. Biasanya independent clause-nya hanya satu ya. Kemudian dependent clause-nya bisa lebih dari satu. Ya, biasanya disebut juga sebagai subordinate clauses. Biasanya main clause dengan sub clauses itu sama juga dengan independent clause. Ya, selain dependent, independent clause, main clause, subordinate clause juga boleh. Ya, this cannot stand alone and elaborate on the main clause. Ya, berhubungan dengan the main clause in some way, dengan ya berbagai cara yang by dengan ya indicating. Nah, ini yang perlu dicatat. By indicating time, place, manner, reason, and cause. The first complex sentence, cats clean themselves by licking their fur. Yang mana yang independent clause? Yang mana yang independent clause? Halo? Yang mana yang independent clause? Hello, everybody. No, Valino.
Yang mana yang independent clause in the first complex sentence? Yang mana? Yang mana? Novalino, yang independennya. Yang independen yang fleeing from the fire. Cats. Mana yang click the fire? Mana? Ya, Mas, ya. Dari the first sentence, the first complex sentence, from the cats clean themselves. Oh, yang first sentence, ya, yang cats Therefore, yang mana yang independent? Ya, cats clean themselves. Anda lihat, ya, ada verbnya clean, ada pelakunya cats, ada themselves. Ya, Anda tidak ada by licking the verb, itu maknanya utuh. Tetapi by licking the verb, ini adalah contoh dependent clause. Ya, kita lihat yang di bold. Ya, ada by licking the verb, ada when the fire alarm rang, fleeing from the fire. Ada juga to find an exit. You can see it. In the dependent clause can be there is a participant atau tidak ada partisipan. Tapi yang terpenting di dependent clause atau subordinate clause itu pasti ada verbnya. Ya, kata kerjanya licking, ada kata kerjanya rang, ada fleeing, ada juga kata to find. Paham ya? Ya, jadi yang disebut clause itu ya suatu ya susunan ya kalau mau ya satu grammatical structure that contain a verb, terutamanya adalah verb. Ya, jika ada subjek katakan kalau mengatakan atau partisipan atau tidak jadi masalah. Kalau ada partisipannya, ada pelakunya, the doer-nya, it means that it is independent clause. Ya, ini juga kenapa ini tidak independen, karena di depannya ada kata penghubungnya. Paham ya? Kalau tidak ada when, tentu the fire alarm rang ya sudah ya. Oke, kita lihat. So yang nomor 1, cat clean themselves, ada kata by di sini ya, ada kata prepositionnya by licking their fur, indicating apakah ini? Tadi kan katanya can stand alone ya and elaborate on the main clause, berarti ya berhubungan dengan main clause in some way by indicating time, place, manner, reason, and cause. Menunjukkan yang mana ini? Indicating which one? Yang kalimat kompleks yang pertama. Kamal, by licking their fur itu indicating apa? Indicating time, indicating place, indicating manner, indicating reason, or indicating cause. Kamal, nggak ada. Egan? Ya, ma'am. Mengindikasi apa? By licking their fur. Cause, ma'am. Cause? Are you sure? Cat clean themselves by licking their fur. Manner ya, ma'am. Manner, yes, that's right. Yes, thank you. Novalino juga biar. Ya, kalau yang kedua. The shopper fled when the fire alarm rang. Time. Time, yes, ya. Ada kata ini. Anda lihat, berarti memang ya, dependent clause atau subordinate clause itu bisa menjadi penanda waktu, tapi levelnya klausa. Ya, misalnya gini, kalau ini dalam bentuk frase, ya, frase kan
tidak ada kata kerjanya, katakan misalnya ya, the shopper fled, ya misalnya last Sunday atau last night, ya. Misalnya the shopper fled yesterday, satu kata. Kalau kita mau ingin melihat ya dari satu kata itu ya namanya dari satu leksikal ya, levelnya leksikal. The shopper fled yesterday. The shopper fled last night, 2 kata menunjukkan waktu. Tapi ternyata yang menunjukkan waktu tidak hanya pada level tadi, phrasal atau leksikal, tapi juga bisa clausal. Nah, ini. Ya, when, karena ada kata when the fire alarm rang. When the fire alarm rang tidak punya makna kalau dia berdiri sendiri. Dia punya makna karena dia berkolaborasi atau tadi dikatakan elaborate dengan the main clause, dia mengelaborasi ya, the main clause or the independent clause ya. Yang terakhir ini ada 2 nih ya, mungkin Anda tidak mengira bahwa ini juga ya, ini juga clause juga, selama ada kata kerja pasti itu clause ya. Fleeing from the fire, the shopper ran to find out an exit. The main clause-nya on ya, just the shopper ran, sudah dia lari, sudah selesai. Dia nggak pakai to find, tidak ada fleeing, it doesn't matter. But fleeing and to find, kalau tidak ada the shopper ran in the independent clause, dia kurang ada maknanya. Ya, Anda lihat fleeing from the fire indicating what? Kira-kira? Reason. Oke. Kalau to find an exit, Clause. jangan terjebak yang ada di atas ada etc. Kira-kira apa? Manner ya, ma'am. Enggak, jangan terjebak ada situ. Time, place, manner, reason, cause. Kira-kira apa sih? Kalau ada to gitu. Reasonnya udah fleeing karena ya dia alasannya fleeing from tadi karena lari dapat to find out. Apa itu? Purpose. Ya, tujuan. Ya, jadi maksudnya etc. itu jangan lupa ya. Jadi tidak hanya itu aja ya. Oke, ya. Oke. Jadi paham ya? What does it mean with clause? What does it mean with sentences? Ya. Clause there is an independent and dependent clause. Sentence is simple, compound, and complex. Ya, berarti independent clause bisa jadi adalah simple sentence. Yes, that's right. Ya, simple sentence pasti adalah independent clause. Ya, independent clause bisa jadi juga compound, kumpulan, ya, itu ya. Tapi kalau complex sentence, nah bisa lihat. Yang menarik Anda perlu perhatikan bahwa di dalam dependent clauses ini lihat, ya, bisa saja tidak ada pelakunya atau partisipannya, ya. Contohnya ada by, ada fleeing di sini, ada to find out, ya, karena clause itu yang terpenting pasti harus ya, tidak boleh hilang dari clause itu kata kerja. Apakah kata kerjanya berbentuk to infinitive atau kata kerjanya berbentuk utuh ini, ya, kata kerja memang sudah jadi ini kebetulan past tense, ya, ataukah kata kerjanya berupa present participle, yaitu leak dari kata leak nama leaking ink, dan flee menjadi fleeing. It doesn't matter. Itu hanya bentuk-bentuk. So you should also, ini tambahannya ya, ini yang kompleks tadi ya. Ketika ada the verb plus ing here, you should be careful. Namanya semua disebutnya adalah present participle. Present participle has ya many, what is it ya, dia mempunyai many function. Dia bisa sebagai adjective ya tadi ya. Nah ini ya, dia bisa juga menjadi noun, tapi juga bisa menjadi ya kata kerja yang
tetapi syaratnya harus digabungkan dengan auxiliaries. Misalnya I am going, menunjukkan sekarang ya, sekarang kita we are studying English. Nah, studying tidak bisa we studying aja, tapi harus kata ada are-nya. Paham? Kita tes ya. Saya mau tes dulu aja nih. Bukan tes, latihan. Ya, latihan. Biar kalau nggak dilatihnya nggak ingat ya. Kita coba baca teks 3.3. Oke. Read it. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ada Kamal, ada. Adam. When tobacco burns, it produces tar and nicotine. Ya. All of these are inhaled into the lungs. Nicotine increases the heart and blood pressures and gives smokes an enjoyable. The other important substance in tobacco smoke is tar, which leaves dark marks on the fingers and teeth of smokers. Tar damages the lungs, causing smokers cough. Cough, ya. Ya, lung ini paru-paru ya, bacanya lungs. Oke. Thank you, Adam. Nggak apa-apa ya, it's good ya. Walaupun nanti misalnya kalau membaca tadi yang the other important substance in tobacco, berhenti di tobacco. Karena maknanya adalah pada kerja yang mana is. Jadi selalu itu ya. Makanya clause itu juga membantu kita mencangking, memecah. Jadi harus the other substance in tobacco smoke is tar ya. Karena kalau in tobacco karena sendiri adalah bisa juga menjadi ya kata kerja. Ya, pada di sini maksudnya asapnya. Oke, itu hanya ya tambahan ya. Semangat ya tetap ya. Kita lihat. From this text you can see it. There are 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clauses. Sebelum ke ya, dan nih kita lihat ya, ada clause-nya, ada 9, sentence-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mari kita lihat ya. When tobacco burns, what kind of what clause type is it? Apa ini clause type-nya? Halo, ada kata when, dependent or independent? Dependent, ma'am. Dependent. Ya, yang berikutnya. It produces nicotine. Dependent, independent. Independent, ma'am. Independent. So, what kind of sentence type dari when tobacco burn, it produces soot, tar, and nicotine? Complex sentence. Yes, complex sentence. Okay, and next it is all of these are inhaled into the lungs. What kind of clause type here? Independent, ma'am. Independent. Independent. Yeah. What kind of sentence type? Simple sentence. Simple. That's right. Yeah. Next. Yeah. Okay. There are 2 clauses here. Nicotine increases the heart rate and blood pressure and give smokers an enjoyable life. The first, nicotine increases the heart rate and blood pressure. What a class type here? Independent, ma'am.
Independent. The next, and give smoker an enjoy, please. Dependent, ma'am. Dependent. Independent. Oh, iya. Ya, ini ke independent karena dilesapkan, karena yang ya sebenarnya yang memberi gift smoker itu apa, nikotin juga ya, karena ada kata N. Nah, juga membantu kita. Ya, markernya ini membantu kita. So the sentence start what it? Compound. Okay, that's right. Compound sentence. Ya. Okay, next. Ya, ini nanti segera selesai ini ya. The other important substance tobacco smoke is tar, ya, which leave dark marks on the fingers on tip of finger and tips of smoker. Pertama, the other important substance in tobacco smoke is tar. In or D? Independent or independent? Yang berikutnya, which leave dependent, ya, apalagi ada kata penandanya. So is it Complex. Is it? Yeah, complex. The last one, tar damages the lungs, causing smoker cough. Which one dependent? Causing smokers. Okay, that's right. And then, so tar damages the lungs is independent. Juga Complex. Oke. Ya, jadi nanti akan saya lihat kalimat-kalimat kalian. Tapi saya katakan tidak seluruhnya salah, ya, tapi ya ada juga yang sudah betul. Ya, Anda lihat nih, ya, berarti memang kalimat sederhana aja, terdiri dari 3, simple, compound, and complex. Masing-masing terdiri dari independent or dependent. Kalau jenis yang lain ada ya apa namanya, kok saya jadi lupa ya, jadi ya positif negatif ya, kemudian ya, kemudian imperatif dan juga interrogatif, ya, itu aja kalimatnya ya, semoga masih ingat. Okay, I think time is up now. Thank you for joining this this class.